Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat PPG. Kami dari kelompok 3 kelas 002 PPG Prajabatan UMC akan menjelaskan bagian demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok kami ada 6 orang, ada Anita Alfionita, Ayudina Hastuti, Imas Nuraida Utami, Elsa Nurkomalasari, Hairunisa, dan Lia Yulistiani. Pada video kali ini, kami akan membahas demonstrasi kontekstual pada topik 1, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yang akan membahas 3 bahasan penting. Yang pertama, pengertian pembelajaran diferensiasi. Kedua, contoh keragaman anak di kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, teori-teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu usaha atau proses untuk menyesuaikan sistem pembelajaran di kelas dengan kebutuhan belajar dan kemampuan setiap murid yang berbeda-beda. Dalam prinsip pembelajaran diferensiasi, setiap murid memiliki keunikan dan kemampuannya, serta cara yang berbeda-beda dalam memahami suatu ilmu atau materi pelajaran. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian kegiatan berupa keputusan yang sesuai akal dan pikiran atau common sense yang disusun oleh guru dalam rangka melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Keputusan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu: pertama, cara menciptakan lingkungan belajar murid; kedua, mendefinisikan tujuan pembelajaran; dan yang terakhir, proses penilaian berkelanjutan sehingga tercipta kelas yang efektif. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yang mana keragaman anak di kelas ini dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan segi psikis dan juga fisik. Pertama, segi psikis yang meliputi intelektual, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor kematangan atau maturity, faktor kesiapan atau readiness, genetik atau keturunan yang melahirkan keragaman latar belakang, irama dan tempo perkembangan yang dilalui seseorang, dan intervensi faktor lingkungan. Yang kedua, segi fisik. Dari segi fisik, mudah untuk diamati perbedaan individu seperti tinggi badan, raut wajah, proporsi, tubuh, yang dalam ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Selanjutnya yaitu mengenai keberagaman di lingkungan sekolah. Menurut Soekarna Ikawati tahun 2021 menjelaskan bahwa contoh-contoh keberagaman di lingkungan sekolah terdapat 6 macam. Yang pertama yaitu keberagaman agama. Di sekolah ada beragam kepercayaan seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Meskipun ada beragam agama, namun semua warga di sekolah dapat saling menghormati. Yang kedua yaitu adanya keberagaman jenis kelamin. Di sekolah juga ditemukan perbedaan jenis kelamin, yaitu adanya perempuan dan laki-laki. Yang ketiga yaitu keberagaman suku bangsa. Ada beragam suku bangsa yang dapat ditemukan di sekolah. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, dan sebagainya. Yang keempat adanya keberagaman wilayah. Tidak semua siswa atau siswi berasal dari wilayah yang sama. Ada siswa yang berasal dari pulau lain seperti Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua. Dan yang kelima yaitu adanya keberagaman sifat atau kepribadian. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda dengan individu lainnya. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap orang. Yang keenam terakhir yaitu mengenai keberagaman bahasa. Setiap warga di sekolah memiliki bahasa, dialek, ataupun logat yang berbeda. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Sekian. Teori yang mendukung yaitu menurut Bronfenner, teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut penjelasan mengenai urutan sistem tersebut. Yang ke-1, mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya, seperti orang tua, teman sebaya, tetangga, dan teman sekolah. Yang kedua, mesosistem adalah hubungan antara dalam
mikrosistem sebagai contoh orang tua dan guru berinteraksi dalam lingkungan sekolah. Anggota keluarga dan kerabat menjadi relasinya di dalam institusi keragaman, pelayanan kesehatan, berinteraksi dengan keluarga anak dan sekolahnya. Yang ketiga, ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam satu peran langsung. Sebagai contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Yang keempat, makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya politik. Sebagai contoh, anak Indonesia tidak sama dengan anak Amerika. Yang kelima, kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Teori yang selanjutnya yaitu tentang multi-intelligence atau kecerdasan majemuk. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam, dalam situasi yang nyata. Jadi, intelijensi atau kecerdasan majemuk memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, kemampuan berbahasa, contohnya membaca, menulis, berbicara, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, kecerdasan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menentukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, dan lain-lain. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan, misalnya menari, berolahraga. Dan yang kelima, kecerdasan musikal, contohnya membuat melodi, irama, nada. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, yang kedelapan, kecerdasan naturalis, kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya suka bercocok tanam, suka dengan hewan peliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau yang biasa kita kenal dengan ZPD. Menurut Suprayogi et al. Tahun 2022 mengatakan bahwa Zone of Proximal Development adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di tingkat perkembangan aktual, kita bisa lihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial, kita dapat melihatnya dari kemampuan anak tersebut dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka atau dalam pemecahan masalah mereka dengan bantuan orang dewasa. Hal tersebut, kita dapat mengatakannya bahwa setiap peserta didik itu memiliki ZPD-nya yang beragam. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya ada teori learning modalities. Di learning modalities ini biasanya kita kenal sebagai VAK atau tipe-tipe pembelajar. Tipe pembelajar pertama yaitu visual.
Nah, di sini seseorang dapat menerima informasi akan lebih mudah diserap atau dipahami dengan melalui gambar-gambar atau ilustrasi. Sedangkan tipe pembelajar auditori, seseorang dapat menerima informasi dengan lebih mudah melalui mendengar. Nah, siswa dengan metode ini biasanya sering mengajukan beberapa pertanyaan dan senang berdiskusi dengan kelompoknya. Yang terakhir ada tipe pembelajar kinestetik. Di sini juga seseorang akan lebih semangat belajar jika sambil melakukan hal-hal aktivitas pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan learning by doing. Nah, setelah kita membaca dan memahami keempat teori dan beberapa ilustrasi di atas, kita bisa melihat bahwa tiap peserta didik memiliki keistimewaannya masing-masing. Nah, sekarang kita juga dapat mengerti bukan bahwa setiap peserta didik itu berbeda-beda. Semuanya berbeda dengan satu dengan yang lainnya, memiliki kebutuhan yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.